Selamat datang di video pembelajaran pada mata kuliah Jaminan Mutu Analisis dengan topik pengenalan ISO 17025 part pertama. Dalam video ini kita akan membahas ruang lingkup, persyaratan umum, dan persyaratan struktural dari ISO 17025, yaitu persyaratan umum, kompetensi laboratorium pengujian, dan kalibrasi. Mari kita mulai. ISO IEC 17025 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Penerapan ISO IEC 17025 adalah tentunya untuk menghasilkan data dan hasil uji yang valid, data hasil uji yang akurat, dan tentunya dapat dipercaya. Standar ini utamanya digunakan oleh laboratorium, baik laboratorium pengujian, baik laboratorium kalibrasi, ataupun laboratorium penelitian dan industri yang melakukan uji mutu, produk, atau lingkungan. Adapun tujuan dari penerapan ISO IEC 17025 tentu adalah untuk menjamin keabsahan hasil pengujian dan kalibrasi, kemudian memastikan kompetensi personel dan keandalan peralatan laboratorium, lalu memperkuat kepercayaan pelanggan dan pihak regulator, dalam hal ini adalah pemerintah, menjadi dasar akreditasi laboratorium oleh lembaga akreditasi. Kalau di Indonesia itu adalah Komite Akreditasi Nasional atau KAN yang mengakreditasi laboratorium berdasarkan ISO IEC 17025. Tujuan berikutnya adalah mendukung perdagangan internasional melalui pengakuan hasil uji antar negara ataupun Mutual Recognition Arrangement atau MRA, yang secara umum negara-negara yang tergabung di dalam ILAC. Dalam bekerja di laboratorium, yang wajib untuk diperhatikan adalah kerjakan apa yang tertulis dan tulis apa yang dikerjakan. Ini adalah adagium ataupun ungkapan yang khas di sistem manajemen mutu. Berikutnya adalah kebersihan dari laboratorium, karena laboratorium itu identik dengan kebersihan, keteraturan, urutan tata kerja yang sistemik, tidak boleh ada debu ataupun tumpahan. Tentu hal ini selain untuk safety, tetapi juga untuk keakurasian dan kepresisian dari data yang dihasilkan. Berikutnya adalah peralatan yang dipakai harus bersih, baik sebelum dipakai maupun sesudah dikembalikan. Kalau di praktikum, mahasiswa selalu saya sampaikan bahwa meminjam alat dalam keadaan bersih, mengembalikan alat juga harus dalam keadaan bersih. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa jika seseorang bekerja di laboratorium sebagai karyawan, maka seminimal mungkin mengurusi urusan pribadi di kantor atau di laboratorium, dan tidak boleh mengerjakan sampel untuk keperluan pribadi. Nah, ISO IEC 17025 sendiri mengalami perkembangan. Pada tahun 1978, ISO dan IEC, dua entitas yang berbeda, bergabung di dalam CASCO untuk menghasilkan Guide 25. Ini sebagai panduan awal kompetensi lab.
namun saat itu belum menjadi standar formal ataupun standar baku. Tahun 1999, ISO IEC 17025 tahun 1999 telah diterima menjadi standar internasional yang resmi untuk menggantikan Guide 25. Di tahun 2005, ISO IEC 17025 direvisi agar boleh selaras dengan ISO 9001 tahun 2000. Dan revisi terakhir adalah pada ISO IEC 17025 tahun 2017, yang mana revisinya ciri utamanya adalah pendekatan berbasis risiko dan sudah kompatibel dengan ISO 9001 tahun 2015. Nah, struktur ISO IEC 17025 tahun 2017 terdiri atas 8 klausul. Klausul pertama adalah ruang lingkup, klausul kedua acuan normatif, klausul ketiga istilah dan definisi, klausul keempat persyaratan umum, klausul kelima persyaratan struktural, kemudian klausul keenam persyaratan sumber daya, klausul 7 persyaratan proses, dan ke-8 persyaratan sistem manajemen mutu. Mulai dari klausul 4 sampai klausul 8 terdiri atas sub-sub klausul. Jadi ISO IEC 17025 ini melingkupi pada metode-metode yang dipakai secara umum dalam kompetensi untuk melakukan pengujian, kalibrasi, ataupun bahkan dalam pengambilan sampel, melingkupi metode-metode standar ataupun metode-metode tidak standar ataupun metode yang dikembangkan oleh laboratorium. Jadi ISO IEC 17025 memberikan fleksibilitas untuk ketiga metode-metode yang dipakai ini. Jadi manapun metode standar ataupun metode tidak standar atau metode yang dikembangkan laboratorium itu boleh dilingkupi oleh ISO IEC 17025. Nah, standar ini diterapkan oleh semua jenis laboratorium, baik laboratorium pihak pertama, laboratorium pihak kedua, maupun laboratorium pihak ketiga. Namun, standar ini tidak mencakup pemenuhan terhadap regulasi yang terkait dengan laboratorium dan K3 ataupun persyaratan SMK 3. Standar ini dapat diterapkan oleh semua laboratorium tanpa melihat jumlah personel atau luasnya lingkup kegiatan pengujian atau kalibrasi. Jadi personelnya 2, 3, 4 bukan masalah. Ataupun luasnya lingkup kegiatan juga bukan masalah. Tetap dapat dilingkupi atau masuk dalam lingkup standar ini. Jika satu laboratorium telah terakreditasi ISO IEC 17025, maka secara otomatis prinsip-prinsip ISO 9001 telah dipenuhi. Jadi, sebagai pilihan, kalau sudah terakreditasi ISO IEC 17025, tidak perlu lagi untuk terakreditasi ISO 9001. Tapi kalaupun hendak melakukan akreditasi ISO 9001 itu boleh. Nah, jenis-jenis laboratorium yang dilengkapi oleh standar ini, pertama lab pihak pertama. Lab pihak pertama biasanya adalah pengendalian mutu internal atau QC, quality control di internal produsen ataupun pabrik ya, yang dioperasikan oleh secara internal untuk kebutuhan organisasi itu sendiri, ya, untuk mengendalikan mutu produknya sendiri. Ya,
Boleh kita ambil contoh, misalkan Aqua ataupun Le Mineral. Mereka punya laboratorium sendiri untuk mengendalikan mutu produknya. Berikutnya adalah lab pihak kedua. Biasanya ini dimiliki atau ditunjuk oleh pihak pembeli ataupun pihak pelanggan atau pengguna jasa. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu pemasok biasanya. Untuk melakukan pengujian kesesuaian terhadap produk dari pemasok. Berikutnya adalah lab pihak ketiga. Jadi lab pihak ketiga ini dia sifatnya independen, tidak terikat pada produsen ataupun kepada pembeli. Tidak terikat pada dua-duanya sehingga mampu mengambil keputusan yang independen dan imparsial dan yang tidak punya konflik of interest. Ya, sehingga hasil pengujian maupun hasil kalibrasinya lebih objektif dan tidak berpihak. Nah, untuk klausul 4 persyaratan umum terdiri atas dua subklausul 4.1 tentang ketidakberpihakan dan 4.2 tentang kerahasiaan. Jadi ketidakberpihakan maksudnya adalah bahwa laboratorium harus memastikan bahwa personel labnya bekerja tidak di bawah tekanan dan tidak di bawah conflict of interest, tidak punya conflict of interest. Dan biasanya ini tertuang dalam fakta integritas. Berikutnya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan tentu ini adalah etika yang harus dijunjung oleh laboratorium, yaitu tidak boleh membocorkan hasil uji dari satu sampel tertentu kepada pihak lain, apalagi misalkan kompetitor dari produk tersebut. Nah, untuk menjaga kerahasiaan ini, supaya potensi kebocoran informasinya itu sangat kecil, sangat minimum, maka nomor order di customer service biasanya dengan nomor di laboratorium, nomor sampel di laboratorium itu dibuat berbeda. Ya. Berbeda ataupun unik. Berikutnya klausul 5 adalah persyaratan struktur. Jadi secara struktural, laboratorium itu harus punya legalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan suatu entitas bisnis tidak punya legalitas, maka itu akan sulit untuk berkembang. Kemudian secara struktural harus ada manajemen puncak. Boleh sebutannya apapun boleh, tidak diatur. Boleh direktur utama, boleh direktur, ya, ataupun general manager, itu bebas saja. Kemudian harus secara struktural harus ditetapkan lingkup kegiatan. Apakah lingkup kegiatan ini dilakukan di dalam atau di luar fasilitas laboratorium yang permanen, ataukah memakai fasilitas laboratorium yang sementara atau yang mobile. Jadi ini fleksibilitas ISO IEC 17025 ya, dalam menetapkan lingkup kegiatan boleh di laboratorium yang permanen atau di laboratorium yang bergerak mobile. Persyaratan berikutnya tentu harus memenuhi persyaratan dari pelanggan, otoritas, dan komite akreditasi nasional. Kemudian laboratorium harus menetapkan struktur organisasi
dan job description yang jelas. Jadi siapa melakukan apa. Misalkan manajer teknis, kalau punya manajer teknis, tanggung jawabnya apa saja. Kepala lab misalkan, tanggung jawabnya, tugas dan tanggung jawabnya harus tercatat dengan detail. Ya, begitupun misalkan kalau analis baru atau junior analis, apa saja job description-nya harus jelas. Dia melakukan apa harus jelas. Kemudian laboratorium harus memastikan komunikasi terkait sistem manajemen mutu itu berlangsung secara efektif. Ditetapkan apakah lewat email, lewat WhatsApp group, ataupun lewat papan-papan pengumuman misalkan. Semua saluran boleh dipakai, yang mana yang paling efektif. Ya. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai ketemu di part 2. Terima kasih.